Hai, Bang Wo. Kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang. Dan tanpa menunggu terlalu lama, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Sado-chan yang didahului sekretaris Kim akhirnya tak berhasil menyelamatkan Cho Sung-do. Cho Sung-do dibawa ke hutan dan hendak digantung. Namun Presidir Gum berubah pikiran dan meminta sekretaris membawa Cho Sung-do ke kantor. Sampai di sana, ia diperlihatkan foto Pak Bong. Dan karena mengenalnya, ia ditugaskan untuk menangkap Pak Bong. Presidir pun berkata nyawanya bergantung pada keberhasilannya menangkap Pak Bong. Kita kembali ke Sado-chan. Jaksa Oh membawanya ke rumah Bu Gulgom dan menduga jika Sado-chan sebelumnya pernah melihat Bu Gulgom di rumah tersebut. Namun Sado-chan membantah. Cerita pun beralih ke masa lalu. 20 tahun lalu, Sado-chan kecil dan ayahnya datang ke tempat tersebut, tepatnya pada tanggal 4 April 1998. Ayah Sado-chan memasuki sebuah ruangan, kemudian keluar dengan waspada. Ia kemudian mengajak Sado-chan kecil bermain petak umpet, dan hanya boleh keluar jika sang ayah berkata menyerah. Sado-chan kemudian bersembunyi di balkon dan melihat sesuatu. Di masa sekarang, Huang yang diduga sebagai kepala operasi narkoba kembali diinterogasi. Jaksa Oh pun menanyakan tentang Bu Gulgom yang sebenarnya. Dan di tempat lain, Pak Choi meminta jaksa wilayah menutup kasus Huang agar tak terjadi masalah yang lebih besar lagi. Jaksa wilayah pun menurut. Esokan harinya ia langsung mengumumkan penutupan kasus narkoba Pak Huang dengan alasan sudah cukup bukti. Jaksa Oh dan timnya pun tak bisa berbuat apa-apa. Kita bergeser ke Pak Choi. Tanpa sepengetahuan Presidir Gum, ia bertemu Victor Zhang dan membahas tentang bisnis minyak yang menjanjikan keuntungan besar. Namun Sekretaris Kim yang merupakan tangan kanan Presidir Gum mengetahuinya. Malam hari Pak Choi menemui Presidir Bangka dan berkata ia akan beralih dari bisnis narkoba yang selama ini telah ia kerjakan. Ia pun meminta Presidir Bank untuk memberinya uang 100 miliar dari bank tersebut. Hal tersebut kemudian dilaporkan oleh Sekretaris Kim kepada Presidir Gum yang memata-matainya sejak awal. Beralih ke Sado-chan. Ia dan Pak Bong sedang meneliti properti Bu Gulgom. Namun fakta yang ditemukan adalah properti tersebut bukanlah milik Bu Gulgom, melainkan milik Pak Choi yang merupakan mantan Perdana Menteri. Sedangkan Jaksa Oh meminta tim Sado-chan secara diam-diam untuk memeriksa kediaman Huang. Tim Sado-chan pun memasuki rumah Huang dengan menyamar sebagai tim pengendalian wabah. Mereka pun berhasil masuk ke sebuah ruang rahasia dan mengakses data rahasia milik Huang. Sado-chan mencoba menyimpulkan teka-teki dari potongan masa lalunya, yaitu Presidir Gum menikahi anak Pak Choi Jung-pil, kemudian membunuhnya, dan setelah itu Presidir Gum menjebak ayah Sado-chan sebagai pembunuh. Insiden tersebut terjadi tepat pada tanggal 4 April. In-tae dan Ji-eun yang merupakan tim Sado-chan pun sempat kecewa dengan tindakan Sado-chan yang masih ingin menyelidiki kasus berbahaya tersebut. Sebelumnya, Sado-chan pernah berjanji untuk mengakhiri penyamarannya sebagai jaksa jika Huang sudah tertangkap. Sado-chan kemudian memberitahu yang sebenarnya, jika selama ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menangkap Bu Gulgom. Mereka kemudian meminta maaf karena telah salah paham. Sado-chan dan Pak Bong kemudian memeriksa koran lama dan menemukan artikel yang menyatakan Putri Choi Jung-pil meninggal di bulan Juni dalam perjalanan setelah membantu ayahnya kampanye. Keesokan harinya, sampai di kantor, Sado-chan heran melihat Jaksa Oh yang tiba-tiba melukis. Selesai melukis, ia membawa lukisan tersebut ke Field Gallery. Saat bertemu Presidir Gum, Jaksa Oh menawarkan lukisannya sesuai dengan harga di masa yang akan datang.
yang merupakan prediksi harga terbaik yang biasa Presidirgum tawarkan kepada para seniman. Namun niat sebenarnya Jaksa Oh datang adalah untuk memastikan Presidirgum terlibat atau tidaknya dengan segala insiden yang telah terjadi. Kembali dari Fruit Gallery, Jaksa Oh dan Detektif Ko sedikit mengobrol masalah seni, dan tak sengaja Detektif Ko mengungkapkan rahasianya dan Sado-chan yang pernah menemui Presidirgum secara diam-diam. Dan akhirnya, detektif pun menyerahkan dokumen penyelidikannya pada Jaksa Oh. Jaksa Oh membaca dokumen pembunuhan Samachun, kemudian membawanya ke Jaksa Baekjeonso. Mereka berdua yakin Samachun, Sado-chan maupun Presidirgum memiliki keterkaitan masa lalu satu sama lain. Jaksa Baek pun mengetahui jika Sado-chan bersedia membantu sebagai jaksa palsu karena ia juga sedang mengincar Bugulgom yang diyakini telah membunuh ayahnya. Hari berikutnya, tepat di tanggal 4 April, Sado-chan dan timnya mengikuti mobil Pak Choi untuk memastikan apakah Pak Choi pergi ke pemakaman putrinya di tanggal 4. Dan ternyata Pak Choi berbelok pergi ke makam. Dan di sana juga si penjual popcorn, yaitu Bapak Sado-chan, juga datang secara diam-diam. Pak Bong yang tadi izinkan masuk ke dalam pun merekam diam-diam dari luar ketika Presidirgum dan Pak Choi keluar dari ruang duka. Ketika hendak pulang, Pak Choi pun mengeluh perihal perayaan pemakaman putrinya yang selalu diadakan 2 kali dalam setahun. Ia pun berencana mengakhirinya. Dan dalam perjalanan pulang, Presidirgum teringat dengan insiden 20 tahun silam. Ia melapor pada Pak Choi jika putrinya tewas karena dibunuh oleh penipu bernama Samachun yang hendak mencuri barang berharga. Padahal kenyataannya, Presidirgum lah yang membunuh istrinya dan menikamnya dengan pisau. Kemudian pisau tersebut digunakan untuk menjebak Samachun. Samachun tanpa sengaja menggunakan pisau tersebut untuk menyelamatkan diri dari Presidirgum. Setelah Samachun pergi, Presidirgum menggunakan pisau tersebut sebagai bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Samachun. Namun karena saat itu adalah hari pencalonan Pak Choi sebagai menteri, ia pun meminta Presidirgum untuk memanipulasi media dengan mengubah bulan kematian putrinya. Sementara itu, hari kematian yang asli yaitu di tanggal 4 April, hanya Pak Choi dan Presidirgum yang tahu kebenarannya. Kita beralih ke Jaksa Baekjeonso. Sambil berdiri di tepi laut, ia merenungkan segala yang telah dialaminya semenjak menyelidiki kasus narkoba. Ia pun teringat keseriusan Sado-chan yang melakukan tugasnya dengan sukses. Dan di tempat lain, ayah Sado-chan yang diduga telah mati melepas tangan palsunya dan mengingat bagaimana Gum Taewong memotong tangannya. Dan selanjutnya, Sado-chan mulai menargetkan Presidirgum sebagai buruan berikutnya. Hal pertama yang Sado-chan lakukan adalah meminta Pak Bong membawa Jo Sung-do ke hadapannya. Jo Sung-do yang kebetulan sedang mencari Pak Bong pun akhirnya terjebak. Dengan mudah, Jo Sung-do pun dibawa dan bertemu dengan Sado-chan. Di sana, Sado-chan mengungkap identitasnya sebagai penipu yang mirip jaksa. Ia juga memberitahu rencananya untuk menangkap Presidirgum dengan bayaran 300 miliar. Sado-chan sengaja memberitahu karena ia ingin memanfaatkan Jo Sung-do sebagai senjata untuk menghancurkan Presidirgum secara perlahan. Jo Sung-do yang juga sangat kesal pada Presidirgum akhirnya bersedia membantu. Keesokan harinya, Jo Sung-do pergi ke gereja menemui Pak Bong dan memberikan dokumen terkait Bank K. Bank tersebut merupakan bank yang bertindak sebagai bank pribadi Cho Jung-pil yang merupakan mertua dari Presidirgum Taewong. Di kantornya, Presidirgum yang mengetahui Pak Choi hendak mengambil 100 miliar dari dana gelapnya, secara diam-diam ia mendatangi ke Bank K dan meminta Presidirbank untuk menyerahkan uang tersebut ke rekeningnya. Setelah uang terkirim, Presidirbank pun dibunuh.
Pak Choi pun kaget karena presidir bank mati sebelum menyerahkan uang 100 miliar itu kepadanya. Kematian presidir bank yang diduga bunuh diri pun diserahkan pada jaksa Gil untuk diteliti. Sementara itu, Sado-chan yang masih menyamar sebagai jaksa berangkat ke Film Gallery membawa bingkisan untuk presidir Gum. Bingkisan itu berisi pion janggi buatan Cina. Dan di kantor kejaksaan, jaksa Gil bukannya menyelidiki kasus bunuh diri presidir bank, melainkan malah pergi ke pertemuan para alumni. Ia sengaja tak melanjutkan penyelidikan secara mendalam karena meyakini berita bunuh diri tersebut. Hari berikutnya, Sado-chan bertemu dengan presidir Gum dan Pak Choi di rumah duka. Sado-chan memprovokasi Pak Choi dan presidir Gum mengenai kematian presidir bank tersebut. Dengan cepat, Pak Choi menyadari jika presidir Gum telah mengkhianatinya. Di sisi lain, presidir Gum berencana mengambil alih Namsan Club secepatnya. Kembali dari rumah duka, Sado-chan pun memeriksa berkas kematian presidir bank yang ditangani jaksa Gil secara diam-diam. Di tempat lain, Cho Sung-do menyerahkan foto Pak Bong pada presidir Gum. Ia melakukannya atas perintah Sado-chan agar mendapatkan kepercayaan dari presidir Gum. Sedangkan Pak Choi berencana ke Namsan Club miliknya dan hendak mengeluarkan presidir Gum dari anggota klub. Namun sampai di sana, Pak Choi lah yang terlebih dahulu disingkirkan oleh presidir Gum. Para anggota klub pun setuju jika presidir Gum menjadi pemimpin baru mereka, karena sebelum pertemuan berlangsung, para anggota sudah diancam dan disuap oleh presidir Gum. Di kejaksaan, detektif Ko yang baru kembali dari Bangka memberi laporan pada jaksa Baek Jun-soo dan Oh jika CCTV Bangka mati sebelum kejadian bunuh diri berlangsung. Mereka pun kemudian menyimpulkan jika presidir bank tersebut mati akibat pembunuhan. Malamnya, presidir Gum meminta jaksa wilayah untuk menyingkirkan jaksa Oh dan Baek Jun-soo karena mereka terus menyelidiki kematian presidir bank tersebut. Hari berikutnya, manajer keuangan yang begitu mengenal presidir bank melapor ke kejaksaan. Namun ia hanya berbicara sedikit dan membatalkan niatnya. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, Sado-chan dan tim kembali melakukan setting. Mereka menyamar sebagai tenaga medis karena manajer tersebut memiliki jadwal bertemu dengan dokter kulit. Manajer tersebut bernama Han Ji-yong. Setelah beberapa saat mengobrol, Han Ji-yong mengajak Sado-chan untuk bertemu di tempat lain. Dan tak sengaja, reporter Oh melihat Sado-chan. Malamnya, Sado-chan dan manajer Han bertemu di kafe. Dan ketika hendak pulang, ia memberikan sekotak kimchi untuk Sado-chan. Tanpa diketahui, dari kejauhan ada seorang reporter yang memfoto mereka. Sampai rumah, Sado-chan tak langsung mengeluarkan kimchi tersebut. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke kantor terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan ketika jam istirahat tiba, Sado-chan dan jaksa Oh keluar gedung dan kehebohan terjadi. Sado-chan yang masih menyamar sebagai jaksa Baek Jun-soo diberitakan telah menerima suap dari manajer Bangka. Untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, Sado-chan membuka bingkisan kimchi yang sejak semalam belum ia keluarkan. Dan Sado-chan pun terkejut ketika melihat kotak kimchi tersebut dipenuhi dengan uang. Sado-chan kemudian menyadari jika dirinya terjebak oleh perangkap buatan presidir Gum. Akibat masalah tersebut, jaksa Baek Jun-soo pun terancam dikeluarkan dari pekerjaannya. Sado-chan pun meminta maaf pada jaksa Baek Jun-soo karena kecerobohannya. Jaksa Baek Jun-soo pun sangat marah dan memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Sado-chan. Presidir Gum yang merasa rencananya berjalan dengan sukses dikejutkan dengan kehadiran jaksa Baek Jun-soo. Ia adalah jaksa Baek Jun-soo yang asli. Ia datang untuk menyelamatkan pekerjaannya dengan cara menjual Sado-chan. Jaksa Baek memberitahu jika selama ia tidak bekerja, tanpa sepengetahuannya,
Satocan melakukan penyamaran dengan memanfaatkan kemiripan mereka. Dan cerita hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di bagian selanjutnya.